duduknya udah bagus enggak ya Kak Nindi? Apa masih ada yang lari-lari ya di rumah ya? Iya, oh sudah manis kok Kak Nindi, sudah bagus duduknya. Nah untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu apa ya Kak? Lagu ini Kak, kalau yang besar warnanya orange, apa Kak? Itu namanya Matahari. Iya, Matahari. Kita nyanyi Matahari. Moses. Adik-adik di rumah juga ikut tepuk tangan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman. Semua menghadap kepada Tuhan, semua menghadap kepada Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman. Semua menghadap kepada Tuhan, semua menghadap kepada Tuhan. Iya Kak, Semangat-semangat semua ya Kak. harus semangat Kak Nindi, ya kan Kak Dia? Biar lebih semangat lagi Kak, kita doa dulu ya. Adik-adik semua, untuk memuji nama Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami di sini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, dan kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar kami fokus, dan juga Tuhan, agar kami juga semangat Tuhan dalam memuji nama-Mu. Ini doa-Mu Tuhan Yesus, amin. Jadi kita memuji nama Tuhan. Nah, kita tebak lagu dulu ya Kak ya. Lagu berikut ini bisa ditebak dengan gerakan Kak. Coba kita tengok gerakan dari Kak Resi coba. Apa Kak lagunya Kak? Oh, kalau yang begini kan Kak Nindi, Iya, berarti Kak. cuy-cuy. Iya Kak, cuy-cuy. Iya. Buat tangannya kayak gini semua ya. Oke adik-adik, cuy-cuy. Cuy-cuy, cuy di dam-dam, syalalala. Cuy-cuy, cuy di dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy-cuy, cuy di dam-dam, syalalala. Cuy-cuy, cuy di dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Lagu berikutnya adik-adik, kita mau bernyanyi yang berhubungan dengan baris berbaris Kak Dian. Ada siap geraknya, ada hormat gerak, apa itu ya kira-kira? Apa ya? Masih ingat nggak adik-adik dengan lagu-lagu sekolah minggunya? Iya. Musiknya agak-agak gini dia Kak Ci kan? Kalau nggak salah. Iya. Teng 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 teng.
Dibuat gerakannya semua ya kan Kak Ci? Ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, gerak. Saya laskar Kristus, hormat, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, gerak. Saya laskar Kristus, gerak, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iya, kita laskar Kristus ya kan Kak Ci? Iya. Iya kan guru-guru semuanya? Iya, apalagi adik-adik semuanya, pasti semuanya adalah laskar Kristus. Nah, sekarang kita masih mau memuji Tuhan ya. Gerakannya gini loh, Kak. Itu ya ada gerakannya seperti. Setelah itu nanti ada begini-begininya. Habis itu ada gini-gini. Apa itu, Di Kak? langit, bunga di taman. Hihi. Awalnya apa ya? Apa ya adik-adik? Di langit. Lagunya adalah Kasih Yesus indah-indah oh indah. Oke, siap adik-adik? Musik Bang. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
mau berdoa dulu, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Tadi kami sudah mengangkatkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan yang terima puji-pujian kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Sebentar juga Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan yang memakaikan hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini, Tuhan yang lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dan kehendak-Mu. Berkati juga adik-adik kami yang mendengarkannya di rumah masing-masing. Tuhan berikan hikmat marifat surgawi, agar kami yang mendengarkannya boleh paham dan mengerti akan firman-Mu, dan firman Tuhan bisa kami pakaikan dalam hidup kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Pastinya perjanjian lama. Oke, saya bacakan di sini, adik-adik buka Alkitabnya, baca di rumah masing-masing ya. Sama-sama kita ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 katanya 1 2 3 ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kalau perikop hari ini ya, bahan kita hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 ya, tapi nanti nggak ada salahnya buat adik-adik supaya nanti lebih tahu lagi mengenai apa ya ceritanya, boleh membacanya dari ayat 15-nya sampai ayat 31. Jadi nanti lebih lengkap, lebih terperinci lagi supaya kita nanti tahu bagaimana sejarahnya ya. Baiklah, di Keluaran tadi dibicarakan tentang menyeberangi Laut Teberau ya. Tema kita sebenarnya hari ini adalah Tuhanku hebat. Apa adik-adik? Iya, Tuhanku hebat ya. Sekali lagi coba kakak mau sapa semuanya untuk menyampaikan tema hari ini dari rumah masing-masing. Tuhanku hebat. 1 2 3 ya. Tuhanku hebat. Oke. Kitab Keluaran ya, kitab Keluaran merupakan kitab tentang keberangkatan bangsa Israel ya dari tanah Mesir. Kalau kita tahu ya adik-adik, mungkin beberapa orang di antara kita tuh sebagian besar sudah pernah mendengarkan firman Tuhan bagaimana ya perlakuan bangsa Mesir kepada orang-orang Israel selama orang Israel itu ditahan di tanah Mesir. Menderita kan? Iya, pastinya menderita. Bangsa Israel itu diperbudak, tertindas, tersiksa ya. Sehingga Tuhan mengutus hambanya yaitu Musa ya. Tuhan bilang, Musa, bawalah bangsaku untuk keluar dari Mesir. Akhirnya apa adik-adik? Musa mengatakannya kepada Raja Firaun pada saat itu. Raja, aku ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada yang tahu nggak? Kira-kira Raja Firaun setuju atau tidak? Izinkan atau tidak? Ya, pastinya tidak. Nah, sehingga apa? Karena Tuhan masih sayang ya, sangat sayang kepada bangsa Israel. Tuhan berikanlah nanti tulah. Ada berapa tulah ya? Siapa yang tahu? Iya, ada 10 tulah nantinya ya. Hebat ya adik-adik. Dari tulah pertama, kedua belum diizinkan juga. Ketiga, keempat, sampai nanti tulah yang ke-10. Akhirnya, udahlah, kata Raja Firaun. Udah, keluar aja kalian, keluar, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Akhirnya, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada saat itu boleh keluar dari tanah Mesir ya. Di perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel pun mengalami banyak kesengsaraan ya, banyak ujian ya adik-adik ya. Gimana ini perjalanan begitu jauh. Nah, tetapi balik lagi ke tema kita pada hari ini adalah Tuhanku hebat ya. Walaupun perjalanan yang sangat jauh, yang sangat panjang, yang sangat lama dirasakan oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan
tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan masih sayang. Akhirnya nanti pada saat mereka berjalan sampai mereka menghadapi Laut Tebrau yang sangat luas, ya. Apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Musa, angkatlah tongkatmu. Mau diapakan? Supaya nanti Musa berdoa memohon kuasa dan mujizat dari Tuhan. Musa pun mengangkat tongkatnya. Apa yang terjadi adik-adik? Angin pada saat itu, angin timur yang sangat kuat membelah Laut Tebrau, ya. Kalau laut berasal dari apa? Zat apa dia? Zat cair, yang air. Kalau air bisa dibelah enggak? Enggak ya, sama seperti ini ya. Ini air nih. Kakak mau belah dulu air ini. Bisa nggak dibelah? Potong gini airnya, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Tetapi tema kita tadi adalah Tuhanku hebat. Di situ nampaknya Tuhan hebat ya. Di situ Tuhan tunjukkan kuasanya luar biasa. Bisa kita lihat di gambar berikut ini ya. Pada saat Musa mengangkat tongkatnya, apa yang terjadi? Ya, Tuhan memberi kuasa melalui perantaraan angin timur. Nah, tadi dibaca ya adik-adik di ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Ya, angin timur yang keras. Mungkin seperti itu ya. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya, bisa kita bayangkan ya. Mungkin pada saat itu orang-orang menganggap ya, bangsa Israel menganggap, apanya Musa ini? Mana mungkinlah kita bisa menyeberang Laut Tebrau yang begini luas? Bisa tenggelamlah kita. Wah, sehingga nanti pada saat Musa mengangkat tongkatnya, mereka takjub, heran dan merasa ajaib dan dahsyat perbuatan Tuhan yang mereka menganggap gak mungkin. Akhirnya mungkin bagi Tuhan. Nanti terbelahlah Laut Tebrau itu. Dan apa nanti yang terjadi di ayat 24-nya? Ayat 21-nya, sorry. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, kita lihat dulu gambar ini ya. Ya, ada seperti tembok di kiri dan di kanan. Di tengah-tengahnya tanahnya kering, sehingga bangsa Israel sudah enak jalan ya, nggak takut lagi tenggelam. Di kiri dan di kanannya air laut itu seperti tembok. Mereka bisa menyeberang sampai ke seberang sana dengan selamat. Akhirnya apa? Nanti kalau dibaca semua ya adik-adik sampai di ayat 31 nantinya, pasukan Firaun tadi rupanya di belakang mereka. Naik kuda sebagian, mereka melihat, mereka pengen mengejar bangsa Israel pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu juga nanti tertutuplah nanti air Laut Tebrau itu tadi, sehingga tenggelamlah nanti mereka. Kuda-kuda mereka terjatuh, ya, terjatuh nantinya. Nah, itulah kuasa Tuhan. Selain itu apa adik-adik? Di dalam perjalanan pun bangsa Israel merasakan betapa Tuhannya itu, Tuhan kita, yaitu Tuhan yang hebat. Pada saat siang hari, apa yang Tuhan berikan? Tuhan kirimkan tiang awan, sehingga bangsa Israel pada saat itu tidak merasa kepanasan, gak merasa terik, gak merasa capek kali ya. Pada malam hari mereka gak takut kegelapan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan bantuan dengan adanya tiang api. Mereka gak tersesat, gimana jalannya? Tidak seperti itu. Nah, betapa luar biasanya kehebatan dan kedahsyatan Tuhan kita ya. Kakak percaya juga sebenarnya kepada kita pribadi, lepas pribadi, bahwasanya sesuai dengan tema ini tadi, Tuhanku hebat ya. Kita pun pasti merasakan gimana hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita ya, di tengah-tengah keluarga kita, di studi kita, apalagi di tengah pandemi yang pada saat ini ya, merasa kayak mana ya Tuhan, bisa nggak nanti aku ya, seperti bangsa Israel tadi pada awalnya, gimana nanti aku kita di perjalanan, bisa makan nggak kita ya, nyampe nggak nanti ya, gimana nanti nih ya, banyak pertanyaan.
Ya, gitu juga kita tuh gimana lah nanti ini ya mak, wah sekolahku dari mana ya mak, gimana lah nanti beli bukuku mak, gimana lah nanti ini gimana. Tapi sesuai dengan tema kita, Tuhanku hebat ya. Kita buktikan, kita tetap harus setia, taat, percaya dan beriman kepada Tuhan. Bahwasanya kita aminkan, kita melihat nantinya yang di saat kita merasa nggak mungkin, bisa mungkin bagi Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa. Walaupun adik-adik ya, batita, balita masih kecil, tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan berkati papa mamaku, berikan kesehatan, berikan rezeki. Nah, ya, supaya nanti keluarga-keluarga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Yang sudah anak kecil, anak tangguh, anak remaja, ya jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang terbaik, menyenangkan hati orang tua, sehingga nantinya termulialah nama Tuhan. Ya, jangan nanti kita melihat mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan, tapi kita nggak merasa bersyukur. Ya, tema hari ini sangat luar biasa. Tuhanku hebat. Jangan hanya sekedar kata-kata, tetapi kita percaya dan kita imani bahwa memang benar-benar Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat kami. Begitu juga dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar, di mana perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di tengah mereka menyeberangi Laut Teberau. Keadaan yang begitu menakutkan, merasa nggak mungkin bisa menyeberang Laut Teberau, tapi yang tidak mungkin, tidak kami duga itu yang mungkin bagi Tuhan, sehingga kami boleh kagum, merasa takjub, merasa heran dan merasa ajaib atas perbuatan-Mu kepada kami. Mungkin pada saat ini Tuhan, adik-adik kami di rumah masing-masing, di tengah-tengah keluarga punya masalah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya, kami serahkan semua masalah kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami bisa melihat betapa dahsyat dan luar biasanya, betapa hebatnya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, di tengah banyaknya masalah-masalah kami, iman percaya kami semakin dikuatkan, agar kami bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita hari ini akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanmu, terimalah Tuhan permohonanmu, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baiklah adik-adik, kita mau mengangkatkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa.
Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, dan Tuhan kami yang hebat. Tuhan, pada saat ini kami ingin menyatukan hati kami di dalam doa kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah, kami memiliki banyak kekurangan, tapi kami mau mengangkatkan seluruh doa dan permohonan kami kepadamu. Karena kami percaya di saat kami memohon, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu untuk berdoa bagi kesehatan kami anak-anak-Mu, baik kesehatan orang tua kami, kesehatan adik-adik KKR, begitu juga dengan guru-guru KKR. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami pribadi lepas pribadi, agar melalui kesehatan kami bisa melakukan aktivitas kami bisa melakukan setiap kegiatan kami, agar tidak terhalang Tuhan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, jikalau ada saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, apapun sakit penyakit mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus iman percaya mereka Tuhan, agar mereka selalu berserah dan bermohon kepadamu saja, agar setiap sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini, di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat ibadah online kami, setiap kegiatan gereja-gereja yang boleh kami lakukan, baik yang di KKR maupun setiap kategorial. Biar Tuhan yang berkati, agar semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga mau berdoa buat studi adik-adik kami yang tidak lama lagi akan menerima hasil ujian mereka, menerima raport mereka. Kiranya Tuhan, mereka boleh meningkatkan prestasi mereka boleh meningkatkan cara belajar mereka, agar mereka semakin lebih rajin lagi untuk meraih nilai yang lebih baik, meraih cita-cita mereka. Kami juga berdoa Tuhan, berkati kiranya pekerjaan orang tua kami, agar melalui pekerjaan ini juga nantinya kami mendapat memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat marifat surgawi bagi pemerintahan kami, dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang terendah, agar boleh membawa bangsa kami ini ke arah yang lebih baik lagi, terkhusus menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa dengan mengangkatkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Kita nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.